Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasida dengan NIM 2044197. Saya dari kelas 3C. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SIX. Ada subsistem, ada komponen, cara kerja, sejarah, manfaat, dan terakhir ada contoh-contoh dari SIX. Nah, oke, baik. Kalian sering dengar apa sih sistem informasi geografis? Nah, jika diartikan secara sempit, SIG sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem komputer yang memiliki sebuah kemampuan untuk membangun, menyimpan, dan mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Nah, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Nah, baik, kita masuk ke subsistem. Nah, subsistem ini dapat diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada data input. Data input ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Nah, subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Nah, berikut ada data output. Nah, subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh dan sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spesial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Yang berikutnya ada data manipulation atau analisis, yaitu menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Baik, kita masuk di komponen SIG. Nah, komponen ini ada beberapa uraian. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu dijalankan pada perangkat keras. Dalam hal ini sistem ini komputer melakukan penyimpanan dan pemrosesan data. Baik, ada juga perangkat lunak. Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular, di mana basis data memegang peranan kunci. Dan ada juga data dan informasi geografi, yaitu dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan mendigitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Nah, ada juga manajemen, yaitu suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.
Baik, kita masuk ke cara kerja SIG, yaitu SIG dapat mempresentasikan real world atau dunia nyata di atas monitor komputer, sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Nah, tetapi SIG memiliki kekuatan lebih fleksibilitas daripada lembaran peta kertas. Nah, SIG ini menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut di dalam basis data. Kemudian SIG membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel atau relasional. Setelah itu, SIG menghubungkan unsur-unsur di atas dengan tabel-tabel yang bersangkutan. Nah, dengan demikian atribut ini dapat diakses melalui lokasi unsur-unsur peta dan sebaliknya. Nah, unsur-unsur peta juga dapat diakses melalui atributnya. Karena itu, unsur-unsur tersebut dapat dicari dan ditemukan berdasarkan atributnya. Nah, SIG ini menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut di dalam satuan-satuan yang disebut layer, sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh layer. Nah, kumpulan dari layer ini akan membentuk basis data SIG. Dengan demikian, perancangan basis data merupakan hal yang esensial di dalam SIG. Nah, rancangan basis data dan menumbuhkan efektivitas dan efisiensi, ya seperti itu. Nah, baik, kita melangkah ke sejarah SIG, yaitu berdasarkan catatan sejarah perkembangan SIG, yaitu Kanada atau Geography Information System merupakan SIG pertama di dunia yang dikembangkan pada tahun 1967 di Ottawa. Nah, pertambangan dan sumber daya. Dalam hal ini, Roger Tomlinson menjadi pengembangnya. CGIS lalu digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada. Nah, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi para tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah. Nah, sistem ini kemudian diadaptasi di banyak negara termasuk di Indonesia yang mulai menerapkannya. Nah, kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua 1974 sampai 1979 dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Nah, baik, kita melangkah apa sih manfaat SIG? Nah, manfaat SIG yaitu untuk manajemen tata lahan. Yang pertama itu ada pemanfaatan dan penggunaan lahan, merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari beberapa segi. Nah, dalam hal ini SIG dapat membantu perbuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai
acuan untuk membangun sarana atau prasarana yang diperlukan. Nah, lokasi dari saran dan prasarana yang akan dibangun di daerah perkotaan perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar. Ada juga untuk inventarisasi sumber daya alam, yaitu sumber daya alam ini meliputi manfaat, yaitu mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Nah, mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak. Nah, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, yaitu pemanfaatan, perubahan penggunaan lahan, serta rehabilitasi dan konservasi lahan. Berikutnya ada untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya yaitu memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, dan menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah berencana. Dan ada juga penentuan tingkat bahaya erosi. Nah, prediksi ketinggian banjir, prediksi tingkat dan kekeringan. Nah, ada juga untuk perencanaan wilayah dan kota. Berikut ini manfaat SIG dalam perencanaan wilayah dan kota, yaitu untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan dan energi, analisis daerah rawan bencana. Untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan permukiman, penataan sistem dan status pertahanan. Nah, baik, kita melangkah ke contoh dari SIG. Nah, sebagian besar orang pasti pernah menggunakan Google Map atau Google Earth. Orang-orang tentu pernah menandai suatu lokasi dengan simbol tertentu, lalu memasukkan informasi di dalamnya, misalnya nama tempat tersebut. Ketika orang lain membuka peta yang sama, maka ia dapat melihat data-data yang Anda masukkan. Atau Google Map dan Google Earth merupakan aplikasi SIG sederhana yang umum digunakan masyarakat. Nah, dunia dan bahasa pemetaan memang asing, meskipun hampir semua orang kini menggunakan peta, apalagi di era digital. Satu aplikasi yang umum dan simple dalam dunia mapping, namun kurang begitu populer. Nah, secara sederhana, SIG adalah suatu aplikasi di dunia pemetaan yang prinsipnya adalah memberikan informasi berupa data atribut atau informasi ke dalam sebuah data spasial atau peta itu sendiri, sehingga menjadikan sebuah peta mempunyai nilai informasi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, yaitu sebuah peta mempunyai data-data yang memberikan informasi tematik tertentu.
Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian saya yang kurang jelas. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.